Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fakhri Nasir As-Suja'i, mahasiswa pasca sarjana kelas C atau kelas non-reguler, akan membacakan Quran Surat Al-Isra ayat 27, ayat 26 sampai ayat 27, disertai dengan terjemah dan juga tafsirnya. Baik, langsung saja. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ولا تبذر تبذيرا. Al-ayah yang artinya, berikanlah kepada kerabat dekat haknya, juga kepada orang miskin dan orang yang dalam perjalanan. Janganlah kamu menghambur-hamburkan hartamu itu secara boros. Pada ayat ini, Allah memerintahkan kepada kaum muslimin agar memenuhi hak, baik itu hak kepada keluarga dekatnya, ataupun hak kepada orang-orang miskin, ataupun hak kepada orang-orang yang sedang dalam perjalanan. Di akhir ayat, wala tubadzir tabdzira, Allah melarang kaum muslimin untuk bersikap boros, yaitu membelanjakan harta tanpa perhitungan yang cermat. Keterangan lebih lanjutnya tentang bagaimana seharusnya kaum muslimin membelanjakan hartanya disebutkan dalam firman Allah Subhanahu wa taala, yaitu Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina idza anfaqu lam yusrifu wa lam yaqturu wa kana baina dzalika qawama. Dan termasuk hamba-hamba Tuhan yang Maha Pengasih, yaitu orang-orang yang apabila menginfakkan hartanya, mereka tidak berlebihan dan tidak pula kikir di antara keduanya secara wajar. Quran Surat Al-Furqan ayat 67. Ayat selanjutnya, ayat 27, yaitu Bismillahirrahmanirrahim. Innal mubadzirina kanu ikhwanas syayatin wa kana syaitanu lirabbihi kafura. Sesungguhnya para pemboros itu adalah saudara-saudara setan, dan setan itu sangat ingkar kepada Tuhannya. Nah, di sini Allah menyatakan bahwa para pemboros itu adalah saudara setan. Ungkapan serupa ini biasa dipergunakan oleh orang-orang Arab terdahulu. Orang yang membiasakan dirinya mengikuti peraturan suatu kaum atau mengikuti jejak langkahnya, maka dia disebut sebagai saudara kaum itu. Nah, jadi orang-orang yang memboroskan hartanya berarti orang-orang yang mengikuti langkah setan. Sedangkan yang dimaksud pemboros dalam ayat ini ialah orang-orang yang menghambur-hamburkan harta bendanya dalam perbuatan maksiat. Tentunya di luar daripada perintah Allah Subhanahu wa taala. Di akhir ayat juga dijelaskan wa kana syaitanu lirabbihi kafura, bahwa setan itu sangat ingkar kepada Tuhannya. Maksud sangat ingkar di sini, ingkar kepada Allah, ingkar terhadap nikmat Allah yang diberikan kepadanya dan tidak mau untuk mensyukurinya. Adapun keterangan yang menjelaskan daripada ayat-ayat tersebut juga dijelaskan dalam hadis Nabi. Saya akan bacakan. An Abdillah bin Amrin anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam marra bi Sa'din wa huwa yatawaddau faqala ma hadha as-sarafu faqala afil wudu'i israfun qala na'am wa in kunta ala naharin jarin. Jadi kurang lebihnya seperti ini penjelasannya. Diriwayatkan dari Abdullah bin Amr bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu melewat Sa'ad, dan Sa'ad itu ketika itu sedang melakukan wudu, gitu, sedang berwudu. Nah, lalu beliau melewat Sa'ad, terus berkomentar kepada Sa'ad, "Hai Sa'ad,
wudumu itu sangat boros. Nah, lalu Sa'ad di sana berkata kepada Rasulullah, afil wudu'i israfun, wahai Rasul, apakah dalam berwudu ada suatu pemborosan? Memang ada suatu pemborosan? Qala, dijawab oleh Rasul, nah ya, dalam wudu itu emang ada pemborosan, kata Nabi. Wa in kunta ala naharin jarin, walaupun wudumu itu berada di dalam air yang mengalir. Nah, kira-kira seperti itu penjelasan dari dalam hadis ini. Nah, demikian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Semoga bermanfaat. Wallahumma fiqil aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.